Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jadi, terima kasih teman-teman semuanya, matur nuwun Om Irul yang nanti akan menyampaikan materi pengajian pada malam hari ini. Marilah kita buka pengajian ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, matur nuwun. Terus kemudian saya akan bacakan Al-Qur'an surah Al-Hujurat, ya, Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu tadi saya bacakan Quran surah Al-Hujurat ayat 13 sampai 14. Monggo Om Irul untuk menyampaikan pengajiannya. Ya, matur nuwun amcak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Ya, terima kasih Om Cok dan rekan-rekan semuanya. Kita ngaji lagi ya. Seperti kata Pak De Ihsan kemarin, acara paling gampang ya kumpul-kumpul lah gitu ya. Di antara yang dikumpul-kumpul itu mudah-mudahan ada yang sholat jadi kita ketularan gitu. Jadi yang penting kita bisa silaturahmi lagi, dan kali ini topiknya adalah tentang esensi Islam yang sebenarnya saya ambil dari Noman Alihan ya, lihat di YouTube juga ya. Ya, mohon izin untuk share screen dulu ya.
Ya, topik kita kali ini tentang esensi Islam. Dengan berkembangnya pengetahuan, Allah itu pelan-pelan menambah pengetahuan kepada manusia ya. Dan saya yakin itu cara Allah juga untuk menjadikan kita menjadi lebih beriman. Nah, satu yang menarik adalah ternyata kita itu merasa paling banyak ya seringkali ya, ada sebagian yang merasa paling banyak karena kita tidak mengetahui keseluruhannya ya. Jadi ini 2 minggu lalu sudah pernah kita bahas tentang agama ya. Jadi Islam itu kira-kira 25%. Di 75% penduduk dunia itu dari yang 7 miliar itu bukan orang Islam gitu ya. Nah, seringkali pemahaman yang sempit itu mengatakan bahwa yang masuk Islam hanya yang masuk surga orang Islam lah. Terus yang 75% ini kemana? Gitu. Di mana rahmat Allah itu kan ya? Nah, padahal sifat Allah itu adalah Rahman Rahim. Ya. Jadi ini untuk memberikan suatu perspektif ya bahwa Allah itu lebih tahu tentang ciptaannya. Ya. Kalau kita lihat ini di dunia ini kan Indonesia ini hijau tua gitu ya, seperti juga di negara Timur Tengah dan Maghribi di sini ya, di Afrika Utara. Tapi di luar itu kebanyakan adalah Kristen, kemudian ada juga yang Buddha, Hindu gitu ya. Nah, ada juga fenomena bahwa sebagian orang itu sangat ya orang Islam ya, tapi sebagian ya sangat benci dengan Yahudi misalnya. Padahal Yahudi itu cuma 15 juta, kecil banget tuh dibandingkan Islam hampir 2 miliar, 1,9. Jadi kita itu sibuk mengurus yang ada ya sebagian, sibuk mengurus yang kecil ini. Ya. Dan ternyata Kristen lebih gede. Apa sih maksud saya memberikan perspektif ini? Bahwa misi hidup kita itu lebih banyak, salah satunya dakwah ya. Dan potensi dakwah itu besar sekali, 75%. Dibandingkan kita yang ada fenomena yang kurang bagus ya, itu sibuk menyalahkan yang di 25% ini. Dia sudah Muslim ini saja sudah oke, malah dimasalahkan, sementara ada lahan dakwah itu lebih banyak lagi. Kalau Syiah itu pernah Om Barono nanya, Syiah itu sekitar 15% dari Muslim. Jadi 15% kali 25% itu hanya sekitar 3,7% kira-kira ya. Jadi hanya seperempatnya 15 itu sekitar 3,7%. Ya. Nah itu ribut kita itu ribut. Dan Syiah sendiri yang masih ada lagi Syiah 12 imam dan Syiah yang Ismail itu 80% yang 12 imam. Jadi perspektif itu penting menurut saya supaya kita itu kembali mengerti hakikat dari misi hidup masing-masing kita di dalam hidup ini. Kalau ada yang sampai pengajiannya itu lebih salah lagi ya, sampai benci pada penganut agama lain, kemudian sampai melakukan pembunuhan dan yang lain-lain, itu sudah saya kira tidak mengerti konteks Allah itu menciptakan alam itu seperti apa. Jadi Allah pasti, nah kalau ditanya apakah mereka masuk surga, nah itu bukan pertanyaan buat kita sebenarnya. Allah lebih tahu tentang makhluknya. Allah lebih tahu makhluknya. Kita fokus ke kita sendiri yang sudah diberi oleh Allah petunjuk ya, sehingga kita mengenal Allah yang sifat-sifatnya kita kenal itu ya. Nah, kita fokus di situ. Yang lainnya itu Allah sudah punya urusannya. Jangankan manusia ya, cacing juga diurus, ya, burung diurus itu kan ya. Tentu saja manusia diurus juga. Jadi banyak ya, ini saya ambil dari India. Apakah mereka adalah orang-orang yang bagaimana ya? Allah akan mengurusnya. Tugas kita ya kalau kita mendapatkan kesempatan atau tiket gitu ya kita berdakwah dengan cara apa? Dengan tampil menjadi orang yang sangat bagus, yang
dikagumi oleh mereka sehingga ya orang-orang itu kemudian mengikut. Nah, ini contoh ada satu foto ya. Ini kan kita jarang melihat orang-orang seperti ini kan dari suku-suku yang minoritas ya. Mungkin yang ini ada kayak orang Indonesia ini orang Samoa gitu. Kemudian ada yang ini orang Afghanistan. Tapi ada yang seperti ini suku Afrika. Ini perempuan ya. Nah, seperti itu yang dianggap cantiknya seperti itu ya. Jadi macam-macam. Dan ini semua Allah menciptakannya. Ya. Jadi apa ya? Allah menciptakan keragaman dan tentu saja Allah tidak suka keragaman itu atau ciptaan Allah itu dicela gitu ya. Bahkan itu bentuknya cacing pun ya. Kita harus respect. Nah, seperti ini, bayangkan seperti ini berbagai manusia di dunia sehingga kita terutama yang di Indonesia yang merasa yang banyak itu orang Islam. Oh enggak, itu di Indonesia. Kalau Anda di Afrika Selatan atau di Amerika Selatan ya beda lagi gitu. Dan itu Allah semua mengurusnya semua. Sehingga kemudian ini saya kutip dari Ali bin Abi Thalib ini karena ini juga kemudian dikutip oleh PBB ya. Pesan Ali bin Abi Thalib kepada gubernur di Mesir waktu itu Malik al-Ashtar. Wahai Malik, sesungguhnya manusia itu ada dua tipe. Jika dia bukan saudaramu seagama, dia saudaramu dalam kemanusiaan. Ini sebenarnya pesan ini tujuannya adalah mengingatkan Malik agar dia itu adil. Nah, jadi adil itu adalah yang diinginkan oleh Allah ketika kita memeluk Islam. Jadi kita itu yang salah satu contoh esensi Islam ya, jadi menjadi adil. Ya, mari kita lanjutkan dengan ini dari saya ambil dari Noman Ali Khan ya, Essential of Islam. Ya, ini sumber aslinya ada di YouTube juga. Kemudian ada orang yang membuat resumenya, saya kutip dan kemudian saya sesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Noman Ali. Ya, jadi kata Noman Ali itu ya banyak kebingungan karena pengajaran Islam itu bisa dikatakan bercampur-campur. Jadi di satu guru dia mengatakan A, di guru B guru lain mengatakan B, di guru lain yang lain mengatakan C, ya seperti bahasan kita akhir-akhir ini tentang anjing gitu ya. Ternyata mazhab Syafi'i menajiskan, mazhab mungkin Hanafi atau Maliki beda lagi gitu ya. Dan kemudian Riana misalnya cerita di Saudi juga ada itu yang pelihara anjing gitu, apalagi di Turki gitu kan ya. Kemudian itu kan membuat bingung ya, karena ada guru yang mengatakan A, ada yang B, ada yang C dan seterusnya. Sehingga Islam itu menjadi sesuatu yang seperti rumit gitu ya. Saya pernah tanya ke seorang teman yang Kristen, bagaimana pandanganmu tentang Islam? Rumit kata dia. Rumit, hal-hal kecil diurus kata dia. Yaitu saya ingin tahu aja pandangan dari orang yang bukan Islam. Nah, jadi kalau kata Noman Ali Khan itu, Islam itu suatu set atau satu set prinsip-prinsip, principles. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh pengajaran Rasulullah itu, Islam mengajarkan apa yang Allah inginkan dari makhluknya yang manusia ini. Apa yang Allah inginkan dari manusia. Itu yang diajarkan di Islam. Apa kualitas, attitude, emotion, thought, ya, pikiran, ya, belief, keyakinan yang seharusnya manusia miliki. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah itu. Dan inilah yang nanti kita sebut dengan prinsip-prinsip fundamental principles di dalam Islam. Nah, diajarkan oleh Noman Ali, dia mengutip dari gurunya lagi. Bahwa ada 5 level nilai-nilai ajaran Islam. Jadi kalau kita gambarkan ini, ada yang sangat prinsip. Kan Islam itu luas ya. Kalau ketemu guru satu beda dengan guru yang lain dan yang lain-lainnya itu membuat bingung. Sehingga kita perlu mengenali apa yang paling esensi. Yang esensi ini yang digambarkan di tengah ini nomor 1. Itu adalah
fundamental principles. Jadi prinsip-prinsip yang dasar dalam agama Islam. Sering disebut dengan usuluddin, ya, usul ya. Nah, kemudian di luarnya itu yang lebih tidak fundamental istilahnya, yaitu yang disebut dengan perintah dan larangan utama dalam Islam. Ya, nanti ini akan dijelaskan di belakang. Kemudian di luarnya lagi itu adalah enhancement, apa ya? Bisa dikatakan beautifikasi, apa ya? Mengindahkan gitu, membuat indah. Gitu. Dan kemudian barulah di lebih luar lagi ada ijma' para sahabat, dan kemudian yang paling luar itu adalah ijma' para ulama. Nah, kita akan membahas kali ini yang paling penting itu di yang nomor 1, 2, dan 3. Jadi usuluddin ini original principles of Islam. Nah, pada dasarnya Islam itu diturunkan supaya mengembalikan manusia kepada fitrahnya, tujuan awal diciptakan. Nah, mengapa Allah itu menciptakan dan kemudian membuat puzzle? Nah, itu ya itulah Tuhan itu lebih tahu dibanding kita. Kenapa kok Islam itu yang benar, tapi kok cuman 1/4 manusia di dunia ini yang jangankan begitu, di masa Rasulullah itu as-sabiqunal awwalun kan cuman beberapa orang saja itu. Beberapa orang saja. Itu sudah luar biasa bahwa Islam di dalam 1400 tahun itu sudah menjadi mayoritas kedua. Dan kenapa kok tidak menjadi yang paling besar gitu kan? Ya Allah lebih tahu. Lagi-lagi Allah itu lebih tahu. Jadi Allah mengurusi makhluk. Jadi Islam mengingatkan manusia akan tugasnya dan membalikan manusia ke fitrah. Ini kan sebenarnya mengingatkan pada misi hidup. Kita kan diajarkan di Islam itu mengenali Allah, dan kemudian tugasmu adalah menjadi khalifah. Dan yang ketiga adalah kamu berdakwah, mengajak orang lain untuk mengenali Allah dan menjadi khalifah. Jadi tugas yang kedua yang sering dilupakan, memakmurkan dunia, itu kadang ada sebagian yang menganggap itu duniawi. Padahal tidak, ya luas ya Islam itu. Jadi bukan hanya ibadah makhluk. Dalam Islam pada dasarnya tidak ada hal baru yang dibawa, karena sebenarnya di nurani manusia atau di qalb manusia itu sudah tahu gitu ya, diilhamkan. Kalau pengajiannya pada Ihsan kemarin kan diilhamkan jalan takwa dan jalan keburukan, fujur gitu. Itu sudah ada itu. Jadi contohnya berbohong, mencuri, menganiaya atau itu sesuatu yang buruk, itu fujur itu kan ya. Yang kemarin sudah dibahas ya. Nah, kita hanya perlu menjadi manusia kembali itu ya. Karena Allah sebenarnya juga sudah menanamkan mengenal mana yang baik. Dan Rasulullah itu menyampaikan yang paling inti dari Islam adalah tentang itu. Tentang kembali menjadi manusia yang sesuai fitrah Allah menciptakannya. Nah, apa sih yang diinginkan oleh Allah terhadap manusia itu? Nah, mudahnya di dalam Quran dicirikan dengan ayat-ayat yang mempunyai paling tidak salah satu dari 3 ciri ini ya. Nah, ciri yang pertama adalah kata-kata ayat yang di belakangnya itu ada la'allakum. Contohnya ya puasa ya. Jadi la'allakum tatakun gitu kan ya. Kita sudah sangat hafal itu. Berarti puasa itu sesuatu yang diharapkan, bukan puasanya ya, tapi la'allakumnya. Jadi menjadi takwa itu adalah yang disebut dengan fundamental principles of Islam ya. Jadi prinsip dasar Islam itu adalah jadilah kamu orang yang bertakwa. Itu yang kamu dituju itu ya. Jadi kalau kita mengenal outcome ya, mengenal output, perbedaannya adalah begini. Seseorang berolahraga setiap hari ya, berolahraga setiap hari rutin itu namanya output, setiap hari dia olahraga. Tapi outcome-nya itu adalah menjadi sehat,
Jadi kalau setiap hari dia olahraga tapi tidak menjadi sehat, berarti outcome-nya tidak tercapai. Mungkin dia setelah olahraga kurang istirahat, makan makanan sembarangan, dan segala macam, melakukan kegiatan-kegiatan yang mengabaikan kesehatan. Jadi olahraga itu baru output. Yang diharapkan itu outcome, yaitu la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita berpuasa, kita itu melakukan sesuatu yang sifatnya output. Tapi yang diharapkan sesungguhnya di dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, Allah itu di dalam Quran yang diinginkan adalah la'allakumnya ini menjadi takwa. Ya, itu contohnya. Nanti ada yang lain tuh, la'allakum tuflihun, la'allakum tattaqun, la'allakum tadhakkarun, la'allakum tashkurun, la'allakum ta'qilun. Jadi ini kamu jadi orang yang bersyukur, jadi orang yang berakal ya, bisa memikirkan, bagi orang yang mentafakuri gitu ya. Orang yang mendapat rahmatnya seperti apa itu. Nah, itu nanti dijelaskan lebih dalam ya. Mungkin perlu membahas ayat-ayat yang lain. Nah, ciri yang kedua adalah di dalam Quran itu yang diinginkan oleh Allah itu adalah ada kata-kata innallaha yuhibbu. Nah, kalau ini biasanya dihubungkan dengan ciri orangnya ya. Jadi misalnya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, orang bertobat dan mensucikan diri. Berarti yang diinginkan oleh Allah adalah menjadi orang yang bertobat dan mensucikan diri. Jadi itu yang diajarkan. Jadi ini seperti tujuan ya, outcome yang diukur itu seperti itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya orang sudah haji, orang sudah itu, tapi sifat-sifat atau ciri-cirinya tidak seperti ini, tidak takwa, tidak itu ya, tidak berpikir ya, tidak tafakur gitu. Nah, itu ada yang salah itu. Karena ini yang paling esensial. Nah, kata-kata yang ketiga adalah ma'a, bersama, ya Allah bersama. Jadi innallaha ma'as sabirin. Berarti menjadi orang yang sabar itu yang diinginkan. Innallaha ma'al muhsinin, berarti menjadi orang yang muhsin, berbuat kebajikan itu. Jadi itu yang diinginkan. Jadi mudahnya di dalam Islam itu yang paling esensi itu adalah outcome, ya. Outcome itu sesuatu yang sudah menjadi sesuatu ya, yang ditunjukkan dengan paling tidak tiga ini ciri-cirinya, la'allakum, innallaha yuhibbu, innallaha ma'as sabirin. Jadi ketika kita membaca ayat atau mendapatkan pengajian dari guru kita dan kemudian di belakang ayatnya ada itu, nah itu kita langsung, oh ini sesuatu yang diinginkan oleh kita. Nah, jadi di dalam Islam ada tujuan, ada goal besar yang ingin dicapai. Jadi mengapa memelihara kambing? Itu bukan sekedar untuk makan, tapi fungsi kita sebagai khalifah. Kita respect juga pada makhluk-makhluk ini, pelihara dan yang lain. Ya, karena kita yang harus menjadi sobirin, kemudian muhsinin, ya, menjadi muttaqin, itu ya, itu kita itu yang disuruh untuk, dan Islam itu sebenarnya itulah goalnya. Ya. Jadi di dalam Islam ada tujuan atau goal. Nah, ini yang menjadi panduan. Tujuan ini menjadi esensi utama atau prinsip utama dalam agama Islam ya. Nah persoalannya adalah ini abstrak ya. Jadi takwa itu yang seperti apa? Itu kan abstrak. Takwa itu bisa ada yang sebut ya takut, ada yang hati-hati, ada yang, nah itu kan ya sebenarnya dia abstrak gitu. Sehingga dijelaskan kemudian dengan lewat Quran juga, lewat yang disampaikan oleh Rasulullah itu dengan nilai-nilai yang kedua ya. Ya. Jadi supaya dia itu mewujud si goal-nya itu, maka di dalam Islam itu dibuat atau Allah itu memberikan perintah dan larangan utama. Jadi perintah dan larangan utama ya.
Ini ada kata-kata utama. Apa sih yang perintah yang utama itu? Perintah yang utama ya rukun Islam. Ya. Jadi laksanakan seperti kata Rasulullah, di mana waktu itu Mu'adz bin Jabal ya menanyakan gimana agar saya masuk surga? Ya jalankan saja rukun Islam. Ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu kamu masuk surga. Karena itu perintah utama. Dan ada larangan utama kan. Larangan utama ada dilarang berzina, dilarang riba, dilarang apa itu ada di dalam Quran. Larangan-larangan utama. Jangan makan babi, misalnya begitu ya. Lo kok dilarang? Allah lebih tahu maksudnya itu. Jadi ada yang disebut dengan larangan perintah dan larangan utama. Dan ini di dalam Islam itu sangat jelas, tidak ada ulama yang berbantahan. Jadi kalau yang utama-utama ini nggak ada yang berbantahan. Jadi setiap aktivitas Muslim berorientasi untuk mendapatkan apa yang diinginkan Allah di fundamental principle itu, untuk mewujudkannya dilakukanlah perintah dan larangan utama ini, melakukan perintah dan menjauhi larangan yang utama. Ya. Misalnya Allah suka orang bertakwa. Nah, seperti apa orang takwa itu? Nah, maka ada ayat ya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun gitu kan ya. Oh, berarti saya disuruh takwa. Caranya salah satunya adalah puasa. Jadi puasa itu kendaraannya. Puasa. Apakah diberi pahala? Ya diberi pahala. Tapi yang diinginkan Allah itu takwanya. Yang dilakukan adalah puasanya. Ini caranya. Ya, supaya kebayang ya. Kita punya goal, kendaraannya adalah berpuasa. Makanya di hadis yang ke Mu'adz bin Jabal itu, kata Rasulullah, dan puasa itu adalah perisai. Jadi dia itu alat sebenarnya. Alat agar kita menjadi sesuatu yang Allah inginkan ya, orang yang sabar, orang yang syukur, orang yang takwa, orang yang muhsin. Nah ini yang contoh yang lain lagi yang sangat populer adalah sholat itu sendiri ya. Jadi supaya kamu mengingatku. Nah itu diwajibkan sholat. Jadi yang diinginkan oleh Allah itu adalah seseorang yang selalu ingat kepada Allah. La'allakum tatafakkarun, misalnya gitu. La'allakum ta'qilun, misalnya gitu kan ya. Jadi sebenarnya mengingat ya, mengingat Allah. Nah, kemudian caranya bagaimana? Caranya adalah sholat. Nah, selain itu sholat juga tanha anil fahsya'i wal munkar, gitu kan ya. Jadi di sisi lain adalah Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan maksiat dan mungkar. Caranya bagaimana? Laki-laki ini diberikan kendaraannya yaitu sholat. Nah, tapi kita sendiri ya mungkin masih sering maksiat gitu kan ya. Padahal sholat itu harus, nah berarti kan ada yang kurang dijiwai, ya. Ada yang mengejar sholatnya itu dalam bentuk output jumlahnya saja, gitu. Tapi tidak tahu tujuannya. Dikira tujuannya itu adalah melakukan sholat sebanyak-banyaknya. Itu kan seakan-akan tujuannya itu adalah berolahraga sebanyak-banyaknya. Padahal tujuannya itu adalah menjadi sehat, kan gitu ya. Nah, kadang-kadang keliru. Karena apa? Ya namanya gurunya kan macam-macam, ilmunya ini dicampur gitu loh. Bahwa ya orang Islam harus sholat, harus ini, dilarang pakai musik atau apa segala macam lah gitu ya, campur aduk gitu kan. Padahal yang esensial adalah menjadi orang bersyukur, menjadi orang yang takwa. Kendaraannya adalah lakukanlah ini. Dan Allah akan memberi pahala ketika kita melakukan perintah dan larangan utama ini. Ya. Jadi Allah ingin sesuatu yang baik untuk kita dan kendaraannya itu adalah tercermin di rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sudah haji, tapi
apa makna haji itu kan, makna haji itu sudah berserah diri ya, dia itu ultimanya yang lain-lain ini sebenarnya. Nah, seharusnya itu membekas kita menjadi orang yang diinginkan oleh Allah ya, melalui haji gitu. Kalau zakat itu apa, puasa itu apa, itu dicari kenapa kok diberikan perintah dan kenapa disuruh menjauhi larangan-larangan utama. Yaitu orang yang berzina tidak bisa membersihkan dirinya. Padahal kan disuruh menjadi orang-orang yang bertobat dan membersihkan dirinya gitu kan. Nah, jadi apa yang diinginkan Allah dari semua amalan ibadah mahdoh kita itu harus dicari, yaitu baru yang kedua. Dan kemudian ada yang ketiga ini yang disebut dengan enhancement, beautification. Jadi sebenarnya kalau dikatakan itu memperindah gitu ya. Jadi misalnya apa ya? Kalau mau sholat ya membersihkan diri, bahkan kalau perlu pakai wangi-wangian, itu kan sunnah ya. Tapi sunnah itu sebenarnya menempel pada sesuatu yang utama. Sifatnya adalah enhancement. Jadi ya kalau bikin laporan tugas itu dikasih sampul, jadi indah gitu ya. Maka lebih senang gurunya itu kan ya. Jadi nilainya lebih bagus. Ini kayaknya rapi ngerjainnya, jadi menunjukkan keseriusan. Nah, sama ibadah kita itu banyak sekali sunnah-sunnahnya yang kemudian kalau dijalankan itu memperindah apa tadi itu perintah tadi ya, menjalankan perintah utama tadi. Ya. Nah, tapi yang namanya sunnah itu ingat dia itu fungsinya memperindah, ya. Jadi memperindah atau mendetilkan. Ya. Coba kita bayangkan begini. Ya, mungkin Om Cok juga bisa mencari nanti ya referensinya. Setahu saya gitu ya, Rasulullah itu tidak pernah mengajarkan sholat dalam bentuk seperti ya, kalau kita diajari di sekolah itu ya, rukuknya begini, bacanya begini, sujudnya begini gitu kan ya. Rasulullah cuman bilangnya begini, sholatlah seperti aku sholat. Dan kemudian sahabat-sahabat itu bermakmum dan curi-curi lihat gitu ya. Sehingga banyak sekali hadis. Nah, misalnya apakah Rasulullah itu bersedekap atau tidak, atau bagaimana miring agak ke kiri atau duduknya seperti apa, atau jarinya itu bergerak atau tidak. Itu banyak sekali hadisnya, itu macam-macam. Dan kita ingat Rasulullah sendiri tidak pernah mengajari sholat itu seperti begini loh sholat ya, sekarang dikumpulkan kayak sekolah gitu ya. Sekarang sholat yang benar, catat ya begini. Nggak ada itu hadisnya. Yang ada itu, ayo kita sholat, kamu lihat aku caranya sholat gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya detil-detil itu yang biasanya disampaikan dalam bentuk hadis ya, sebagai sunnah ya, itu adalah enhancement. Itu adalah memperindah amalan. Perintah sesungguhnya sendiri adalah sholat sebagai kendaraan, ya, perintah untuk sholat sebagai kendaraan untuk menjadi manusia yang mempunyai prinsip seperti dalam Islam tadi. Orang bersyukur, orang yang apa itu, yang tercegah dari fahsya ya, fasik ya, dan mungkar gitu. Jadi yang dituju yang tengah, yang merah nomor 1, kendaraannya nomor 2, memperindahnya di nomor 3. Jadi kalau kita sudah urusannya itu detil-detil yang seperti ini, yang sunnah-sunnah ini, kita longgar. Kenapa? Rasulullah itu sendiri adalah the best teacher, guru terbaik. Nah, ilmunya langsung pada beliau. Dan beliau ternyata cara mengajarnya seperti itu. Artinya apa? Kamu jangan terlalu masalahkan itu. Kan Rasulullah pernah juga kan pada ikut sholat malam-malam, tapi Rasulullah tidak
sengaja tidak ngajak gitu kan, takut diwajibkan gitu kan. Rasulullah itu punya ilmunya yang lebih tinggi. Itu juga yang menjelaskan kalau dalam pemahaman saya ya, kenapa banyak hadis-hadis yang agak aneh misalnya atau menjadi perdebatan. Contohnya misalnya pasang foto, ada yang ustadz yang nggak boleh karena nggak boleh pasang gambar dan segala macam. Tapi kalau kita rujuk kasusnya itu, Rasulullah itu seringkali itu hanya ke seseorang. Jadi tidak diumumkan ke semua orang. Beda ya misalnya yang dari Quran itu misalnya semua sekarang tidak boleh minum khamr, itu diumumkan. Tapi kan ada hadis-hadis yang hanya ke orang-orang tertentu gitu ya. Nah, artinya di situ ada konteks ya. Sehingga termasuk yang tadi misalnya tentang anjing, wah kalau ada anjingnya nanti malaikat nggak masuk gitu kan ya, sehingga ulama banyak sekali menafsirkan malaikat rahmat dan segala macam gitu ya. Padahal di zaman Rasulullah banyak yang pelihara anjing gitu kan ya, untuk berburu dan lain-lain. Nah, kalau kita teliti asal dari hadis itu pasti sangat spesifik. Mungkin kalau tidak salah waktu itu ada sahabat yang pintu rumahnya itu digambarin apa binatang atau apa. Nah, Rasulullah suatu ketika ke situ terus saran dari Rasulullah itu dihapus. Nah, hadisnya kira-kira itu. Kira-kira itulah ya yang terkait dengan menggambar makhluk atau apa gitu. Tapi itu tidak diumumkan secara luas. Artinya itu tadi lingkaran yang kuning ini sunnah dia. Sunnah ya bukan fundamental prinsipal. Yang fundamental prinsipal ini tidak ada keraguan. Yang perintah dan larangan utama tidak ada keraguan. Yang sering menjadi khilafiyah ya, perselisihan itu adalah sunnah yang sifatnya enhancement. Dan bisa jadi itu semua benar gitu ya. Rasulullah juga tidak memasalahkan, sahabat tidak memasalahkan. Nah, ini contoh ini ya. Nah, berdoa setelah sholat gitu kan ya. Yang nggak berdoa juga sholatnya nggak batal, tapi akan lebih indah kalau masuk masjid dengan kaki kanan, makan dengan bukan kaki ini, makan dengan tangan kanan gitu kan ya. Tapi itu beautification gitu ya. Gimana kalau ada orang kidal terus makannya pakai tangan kiri? Ya nggak tahu juga itu karena waktu itu tidak ditanyakan pada Rasulullah. Cuman Rasulullah pernah bilang bahwa makanlah dengan tangan kanan. Nah, jadi ini yang sifatnya yang seperti ini itu tidak perlu kita terlalu memasalahkan. Ingat ya, masih banyak ladang amal yang luas tadi itu ya. 75% itu bahkan belum mengenal Allah dengan baik. Kemudian ada yang kecil-kecil itu disampaikan kepada yang sudah membutuhkan atau sudah menginginkan. Jadi di dalam kita berdakwah itu ada tahapnya. Jadi dari orang yang tidak beriman pada tauhid Allah itu menjadi bertauhid itu saja sudah luar biasa. Nah, baru kemudian pelan-pelan. Jadi mu'alaf jangan langsung dikasih yang detil-detil yang aneh-aneh. Akhirnya malah nanti merasa hopeless. Wah, saya kayaknya bukan muslim yang baik gitu kan. Padahal tidak, di dalam Islam itu Rasulullah mengajarkan yang utama adalah nomor 1 dan 2. Yang nomor 3 ini pun berita dari para sahabat. Berita dari para sahabat itu yang sifatnya adalah enhancement ya. Jadi contohnya tajwid katanya tajwid ya itu nggak usah terlalu dimasalahkan, baca Qurannya keliru-keliru tajwidnya. Baca Quran itu sudah bagus, apalagi ngerti baca artinya gitu ya. Dan kalau itu kan memberikan ketenangan ke dalam jiwa. Nah, kalau tajwidnya keliru, ya diajari gitu, tapi nggak usah. Oh, ini jadi kehilangan esensi gitu. Jadi ibaratnya begini, ibaratnya kalau rumah itu ada hal utamanya, tujuannya untuk memberikan perlindungan. Jadi rumah yang tidak memberikan rasa aman atau perlindungan, ya berarti salah dari tujuannya. Kemudian supaya memberikan perlindungan itu ada atapnya ya, kalau hujan supaya nggak kehujanan, ada dindingnya kalau ada angin nggak masuk gitu ya.
ada pintu untuk masuk, ada jendela supaya ini adalah rukun Islamnya itu tadi, perintah larangan utama. Nah, sunnah itu adalah menghias rumah itu. Ada karpetnya, dikasih bunga, dikasih perabot, gitu ya. Tapi itu tidak fundamental. Jadi sebagai Muslim yang nomor 3 ini kita lebih longgar. Dan biasanya nomor 1 dan 2 itu tidak ada perselisihan sama sekali. Tapi nomor 3 ini karena Rasulullah ngajarinya juga seperti itu, artinya dibolehkan kelonggaran-kelonggarannya, itu ya, akan muncul banyak hadis yang kadang-kadang seakan bertentangan, ya berbeda ya. Nah ini misalnya zina adalah haram itu mutlak, gitu kan ya. Tapi kalau video game haram enggak, gitu kan ya. Nah menurut Noman Ali karena umat ini dikasih ilmu itu bercampur baur, ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Akhirnya hopeless. Saya banyak dosa ini. Sudah akhirnya ya sudahlah, nasib aja lah, gitu kan ya. Padahal harus dipisahkan. Yang betul-betul diharamkan itu yang zina, mabuk itu diharamkan. Kalau yang itu ya levelnya kayak apa dulu dia. Kalau dia sudah ingin lebih naik lagi ya, lebih warok gitu ya, lebih berhati-hati. Nah, baru itu. Jangan orang yang biasa-biasa sudah serba haram, 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 haram itu sehingga pokoknya rumit dan banyak yang haram gitu kan. Hidupnya itu rumit, akhirnya malah menjadi Muslim yang tidak sungguh-sungguh gitu, karena hopeless. Ya, jadi itu kira-kira yang nomor 3 ya, bahwa itu untuk mengenhance atau untuk beautification, untuk menguatkan atau untuk ya memperindah amalan. Nah, kemudian ada yang nomor 4. Ya, nomor 4 ini lebih jauh lagi dari yang fundamental sini ya. Jadi sudah makin lingkaran makin luar itu makin jauh. Nah, jadi ada banyak sekali sahabat ya. 24.000 sahabat ini Nabi. Sahabat itu banyak sekali. Bahkan sahabatnya sahabat. Gitu kan. Ada sahabat yang ketemu langsung, ada yang tidak. Gitu ya. Nah, kemudian para sahabat ini mengalami masalah di mana waktu itu sudah tidak ada Rasulullah misalnya. Mereka melakukan ijma. Tapi ini ijma para sahabat. Jadi sebagian masih pernah ketemu Rasulullah gitu ya. Mereka mengambil suatu kesepakatan ya. Jadi ada ijma ya. Nah, biasanya ijmanya itu tentang suatu kejadian, kemudian apa itu ijma para sahabat tentang suatu kejadian ya, misalnya suatu perang atau kejadian penting, nah di mana kemudian menceritakan dulu Rasulullah begini ketika perang itu. Nah banyak yang ikut perang itu jadi tahu. Nah, berarti hukumnya jangan-jangan seperti ini gitu ya. Itu ijma ya. Ketika ada kasus yang kemudian dihubungkan dengan suatu kejadian misalnya. Entah apa ya, macam-macam misalnya nggak tahu bersuci lah atau apalah atau tentang tawanan atau apa kan kita tidak tahu. Tapi ada ijma dari sahabat tentang itu. Kemudian ada ijma dari sahabat-sahabat yang punya pengetahuan. Jadi waktu itu yang ahli fikih lah ya, yang berarti ya. Jadi biasanya ini ada kaitan dengan ibadah mahdoh, ibadah sunat gitu ya. Dan kemudian diteruskan ya, contohnya apa? Nah, contohnya adalah taraweh. Taraweh ada yang berapa? 8 ya, ditambahin jadi 11. Ada yang kemudian jadi 23 gitu kan ya, ada yang berapa lagi gitu kan ya. Nah, tarawehnya itu sendiri adalah suatu ijma kan dari Umar kan waktu itu, kok pada sholat sendiri-sendiri ya dijamaahkan aja gitu bareng-bareng, dan tidak ada yang berpendapat itu buruk begitu di kalangan para sahabat yang sudah pernah ketemu Rasulullah, yang ngerti esensi dari Islam itu. Ya kan tujuannya tadi memperbanyak salat sunat, tujuan pastinya nanti kan di fundamental principles itu, supaya lebih banyak orang berpikir kan, mengingat Allah kan. Nah, kemudian ada lagi ijma pimpinan-pimpinan sahabat yang menjadi pemimpin,
yang biasanya ini ada kaitan dengan hukum. Ya, ada kaitan dengan hukum. Jadi ini kemudian juga diambil menjadi rujukan ya. Nah, dulu contoh sederhana misalnya kan ya, Umar itu pernah, tapi waktu itu dia bukan sebagai pemimpin. Misalnya apa ya? Yang misalnya unta kencing waktu itu terus percikannya itu kena terus dia wah ini najis mahfu gitu ya, sehingga dikenal ada najis mahfu, najis yang dimaafkan, nggak usah terlalu risau gitu kan ya. Nah itu kan dari sahabat itu, ya bukan dari Rasulullah. Ini disebut ijma. Nah untuk yang ijma ini nah, kita lebih toleran lagi. Oh kamu ada rujukannya ya? Iya. 20 rakaat ya silakan gitu kan ya. Atau wah ini saya 8 atau wah saya hanya sholat malam saja gitu kan ya. Nah itu silakan, yang penting kita terujukannya, tidak perlu dipermasalahkan. Karena apa? Ini sudah lingkaran yang keempat, ini sudah Rasulullah itu urusannya nomor 1, 2 dan kita mendapat kabar detail-detailnya dari yang nomor 3. Jadi sahabat itu sudah generasi terbaik dan mereka mengabar itu, mereka ijma'nya seperti itu ya kita ikuti kalau selama menurut kita itu bagus. Kebanyakan itu adalah ya memang kasusnya saat Rasulullah sudah tidak ada. Kemudian baru yang terakhir itu adalah ijma' para ulama. Dengan berkembangnya zaman, maka banyak sekali ijtihad dari para ulama. Nah, untuk yang ini itu semakin longgar lagi kita karena pasti ulama itu beda-beda gitu. Jadi level para sahabat sangat mungkin perbedaan, apalagi level ulama, ijma para ulama. Jadi sering yang klaim kan begini, jumhur ulama mengatakan begini. Coba sebutkan si jumhur ulama itu, yang nggak tahu juga gitu kan ya. Jadi semua mengaku yang jumhur gitu kan ya. Tapi begitu kita misalnya ada mazhabnya pakai Maliki, Syafi'i, Hanafi, gitu kan ya, itu sudah ijma' para ulama, sehingga kita harus tahu betul kenapa berfatwa seperti itu. Ya, nah, misalnya ada yang Hanafi itu berfatwa kalau keluar darah wudu batal, tapi katanya kalau Maliki tidak gitu ya. Itu sudah ulama itu. Nah, liur anjing itu najis apa begitu kan ya, levelnya ada seperti ini sehingga mengelus-ngelus saja itu najis itu misalnya gitu, nanti harus cuci tangannya itu. Ada yang enggak, itu hanya liurnya aja dan itu karena bejana untuk minum gitu kan ya. Kalau yang enggak dipakai untuk minum ya mungkin biarin aja. Nah, itu kan sudah beda-beda. Itu ijma' para ulama. Jadi yang seperti itu semakin longgar kita untuk menerima pendapat dengan risiko masing-masing ya, karena memang kita kan mengikuti saja. Nah, yang kita ikuti itu juga berfatwa dengan ijtihad. Ya. Jadi kembali yang esensi itu sebenarnya adalah 1, 2, dan 3. Ya. 3 itu sendiri sebenarnya adalah enhancement. Yang paling esensi itu adalah apa yang Allah inginkan. Kemudian yang nomor 2 itu adalah caranya yang ditunjukkan di Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah. Dan kemudian untuk mengindahkannya itu adalah yang sunnahnya. Kemudian untuk masalah-masalah yang di luar itu, ya, dengan perkembangan kebudayaan, itu kita lebih longgar ya terhadap sesama Muslim ya. Jadi nggak terlalu memasalahkan. Oh kamu begini ya boleh, kamu begini. Oh ada ya di sini ya. Oh saya ikut atau oh, saya nggak ikut, itu boleh aja gitu. Karena yang esensial adalah yang 1, 2, 3. Nah, jadi misalnya kita, apakah esensi puasa itu? Kita kan harus tahu itu. Apa bayangan kita di dalam benak kita tentang berpuasa itu? Menahan makan minum, ataukah menahan untuk ghibah, atau apa yang dibayangkan, oh ada suatu kegembiraan, apa itu pahala yang berlipat. Setiap orang itu beda-beda gitu. Nah, kita ingat kembali bahwa yang fundamental adalah la'allakum tattaqun. Jadi yang dipelajari itu
menjadi dakwah itu seperti apa, gitu ya. Jadi, kita menjadi lebih peduli pada yang esensial. Nah, waktu itu kan Om Asyun juga nanya, bagaimana itu dengan Muslim yang sering ini salah gitu kan. Ya, nah, tadi itu perspektif kan ya, perspektif. Kalau bagi saya adalah jangankan kita berdakwah kepada sesama Muslim, yang non Muslim itu lebih banyak lagi. Iya, jadi lah kalau yang kayak gitu-gitu itu lebih baik kita sesama Muslim. Malah kita bertanya saja, kalau kamu begitu dasarnya apa? Oh, saya begini. Tapi tidak ada menyalahkan atau segala macam. Karena itu umumnya yang menjadi perselisihan itu adalah di yang nomor 3, bahkan 4, bahkan 5. Bahkan mungkin ada lagi 6 itu ya. Ustadz-ustadz sekarang gitu kan ya, dan seterusnya begitu ya. Karena kitab klasik nggak ada. Misalnya bagaimana dengan era digital ini ya, menikah online misalnya gitu kan ya. Itu kan tidak ada di kitab klasik itu. Itu kan sudah nomor 6 itu bahkan ya. Nah, itu udah ya lebih longgar. Ya, ini sekedar mengingatkan bahwa Islam ini salah satu yang disebut dengan agama dakwah ya. Kita kan jarang lihat orang Buddha berdakwah, kemudian orang Hindu berdakwah, jarang ya. Tapi yang ada itu orang Kristen dan orang Islam. Karena itu dua agama yang katanya itu memang agama dakwah ya. Bahkan orang Yahudi tidak berdakwah. Orang Yahudi itu ya di sukunya dia aja sendiri gitu ya. Jadi misi kita adalah kembali mengenali Allah yang tauhidnya itu kita menjadi Abdullah ya, berserah diri itu menjadi Islam. Tapi kita juga ditujukan untuk menjadi khalifah. Jadi harus memakmurkan dunia. Dengan apa? Dengan menjadi bermanfaat bagi orang lain, mengelola alam menjadi rahmatan lil alamin, menegakkan keadilan, ya, mencegah yang jahat-jahat, yang batil-batil, gitu kan? Itu memakmurkan dunia itu. Ya. Jadi kalau yang ini itu kendaraannya ibadah mahdoh dan memakmurkan dunia itu sudah implementasi. Kemudian ada tugas menyelamatkan jiwa lain dengan mengajak kedua hal tersebut. Jadi ini fungsi dakwah. Fungsi dakwah. Nah, yang 75% orang dunia itu siapa yang harus berdakwah? Ya kalau kita diberi kesempatan kita turut berdakwah. Bagaimana kalau tidak ada kesempatan itu? Ya mungkin orang yang kita beri ilmu kelak bisa berdakwah. Kan kita tidak tahu. Kita sampaikan ilmunya kan ya. Atau dengan kita menjadi muslim yang baik itu adalah dakwah yang terbaik itu. Nah, ini tadi yang Ali bin Abi Thalib, there are two types, they are either your brother in faith or your equals in quality. Dia saudaramu dalam beriman, dalam iman, atau dia saudaramu dalam kemanusiaan. Ya, kira-kira itu dulu yang disampaikan sebagai esensi dari Islam. Kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih Om Irul, ini menarik menurut saya ya. Ini kajian yang komprehensif menurut saya. Nah, Om Irul, dari kemudian kalau begitu maka mestinya ada gradasi ya antara yang ring 1 dengan ring 2 dengan yang kalau saya katakan yang tadi Om Irul enhancement, kalau saya bilang beneficial ada nilai kita itu mengamalkan yang ring 3 tadi. Boleh nggak kemudian ini bukan berarti kemudian kita ini terus nyepelek ke yang ring 3 tidak. Tapi kalau yang 1 itu berarti tenanan ini kudu tenanan gitu. Kemudian karena tidak ada berarti harus tenanan. 3 itu ya oke lah gitu. Tidak harus seperti wajibnya begitu. Betul Om Cok. Betul Om Cok. Jadi kalau kata Noman Ali itu, siapakah guru terbaik di dalam mengajarkan Islam? Apakah ulama, apakah imam mazhab? Ya enggak, Rasulullah kan. Lah Rasulullah cara ngajarnya seperti itu kok. Apakah kita bisa lebih baik dari Rasulullah? Enggak.
Rasulullah tuh ngajari salatnya ya. Coba kamu lihat saya saja. Terus ada yang lihatnya mungkin agak belakang atau agak miring atau apa, kemudian hadisnya jadi ya karena bagi Rasulullah bukan itu yang esensi. Gitu. Kamu sholat, kamu meniru aku begini, kamu melihatnya, ya itu sudah cukup. Gitu. Lah kamu fokus sholatmu itu untuk apa? Itu yang sebenarnya mungkin implisit ingin disampaikan gitu ya. Sholatmu itu. Kalau masalah sholatnya Rasulullah itu ketat. Kudu sholat, kudu ini, kalau enggak dioyak-oyak gitu. Itu jelas kan ya. Karena itu esensial gitu kan. Tapi bahwa detailnya itu tangannya begini atau begini-begini atau apalah atau begini miring begini atau malah begini itu Rasulullah itu tidak mengajari seperti kita diajari di sekolah. Enggak ada itu. Ya, hadis yang dikumpulkan terus lihat ya gerakanku begini. Ini posisi rukuknya harus kayak gini loh. Posisi kakinya harus kayak nggak ada itu. Itu biasanya dari sahabat. Saya melihat Rasulullah itu kayak begitu. Lah dia melihatnya dari kanan kiri belakang kita nggak tahu gitu kan ya. Nah kira-kira seperti itu sehingga ya kalau yang sudah pernah umrah atau haji kan melihat banyak sekali saudara kita itu macam-macam gitu. Macam-macam gitu kan ya. Jadi kita tahu itu bagian dari Islam. Ya, tidak perlu dimasalahkan lah. Ya, itu sih esensi yang pertama. Nah, kemudian di yang lingkaran 4 dan 5 karena itu sudah jauh dari para sahabat, Allah lebih tahu kan ya. Mengapa masalah-masalah itu muncul tidak di zaman Rasulullah? Kita selalu berpikir Allah lebih tahu. Nah, kenapa? Ya kata Allah di dalam Quran, ya ini prinsip yang utama. Yang seperti itu kamu istihad saja. Gitu. Nggak masalah itu istihad saja. Nah, dalam satu pembahasan yang lain, saya mendapatkan ilmu yang menarik. Jadi pernah kita semua mafhum kan cerita tentang ini ya. Ada yang bilang itu laki-laki yang memberi minum pada anjing, ada yang bilang itu adalah wanita yang berzina, ada yang bilang itu bahkan pelacur segala macam itu ya. Nah, pembahasannya begini. Apakah ketika dia memberi minum kepada anjing itu dia pakai bismillah atau dia lillahi ta'ala misalnya ini karena Allah itu. Apakah ada berita itu? Kita bahkan tidak tahu itu waktunya kapan. Kan ya begitu ya. Tapi Allah, Rasulullah kan menceritakan. Artinya berita itu benar ya. Bahwa dulu ada orang kayak gini. Ternyata yang dinilai adalah ketulusan. Ketulusan karena iba terhadap makhluk Allah yang lain. Iba pada anjing. Jadi begini, tidak perlu semua yang kita lakukan itu selalu pakai bismillah, mandi bismillah, makan bismillah. Jadi rumit gitu kan ya. Selama kita tidak maksiat, kita melakukan semuanya itu, maka itu masih dalam kerangka apa yang diinginkan oleh Allah itu jadi ibadah. Kalau Noman Ali itu nyontoinnya agak lucu juga. Kata Rasulullah itu suami istri berhubungan kan ibadah. Ada itu laki-laki lillahi ta'ala. Nggak ada itu. Melakukannya apa adanya begitu. Tapi karena itu bukan maksiat, dia masih dalam kerangka suatu ibadah. Oleh Allah itu dinilai itulah manusia yang kuinginkan. Jadi itu berpahala. Tapi tidak ada misalnya semua lillahi ta'ala, nggak perlu. Yang malah dilihat itu adalah istilahnya Nomando sincerity ya, jadi ketulusan. Nah itu juga menjelaskan bagi saya. Walaupun itu adalah Allah yang akan menilai. 75% orang yang bukan Muslim itu, apakah mereka itu kebaikannya itu dinilai oleh Allah? Allah Maha tahu, Allah Maha menghitung. Kalau saya meyakini dari kisah itu bahwa ketulusan orang berbuat baik, menolong orang yang sakit, menolong anak yatim, gitu. Apapun dia itu saat itu agamanya, gitu kan ya. Apapun dia bentuk saat itu adalah
ibadah, amal ibadahnya ya. Tapi ketulusan membuat kebaikannya itu dinilai oleh Allah. Karena Allah tidak luput. Lah masalah masuk surga atau tidak itu bukan urusan kita. Itu urusan kita adalah kamu ini yang 26% sekarang ini. Kamu berdakwah enggak kayak 75 gitu kan ya. Jangan malah mukul-mukuli atau apa, itu malah salah gitu. Ya itu perspektif ya, perspektif. Itu bagi saya menjelaskan bahwa Allah itu mencintai makhluknya. Jadi saya pernah membaca juga ini ya, sejarahnya sholat duha itu ya. Itu kalau ada yang menuliskan begini, sejarah sholat duha itu, kalau sekarang kan kemudian banyak orang yang berbondong-bondong untuk sholat duha itu ya. Sejarahnya itu salah satunya adalah begini, Muawiyah itu pernah telat sholat subuh. Nah, ketika sholat subuh dia telat, terus kemudian ada orang lain kemudian menanyakan kepada Muawiyah gitu, wahai Amirul Mukminin, jenengan itu kok ini sholat apa ini sudah ini? Saya sholat duha ini. Padahal dia itu terlambat sholat subuh waktu itu. Nah, akhirnya kemudian orang-orang yang hidup di zaman itu kemudian mencari juga hadis-hadis tentang sholat duha ki opo to sakjane. Nah, terus kemudian disitulah banyak kemudian tertulislah ini loh fadilah sholat duha, faedah macam-macam lah di situ. Itu salah satu sejarahnya begitu. Nah, ini yang saya katakan tadi Om, bahwa sebetulnya yang inti itu kalau kemudian kita sudah bisa melaksanakan, sudah ada jaminan dari Allah surga itu kamu. Gitu kan? Iya, hadisnya begitu. Yang esensial rukun Islam itu. Esensial itu kan melaksanakan insya Allah jaminan gitu. Sedangkan yang namanya beneficial itu kemudian akan di diri. Kira seperti itu. Kalau saya melihat tadi paparan. Jadi memang begitu ya. Kita ingat lagi di pengajian sebelumnya ya, bahwa masuk surga atau tidak itu rahmat Allah. Ya, rahmat Allah itu. Level surgamu, apakah dapat di tengah Firdaus, atau di tepi, atau di emper, atau hampir jatuh di tepi gitu kan ya. Itu bergantung amalmu. Itu sebagai hadiah dari Allah itu. Amalmu segede gini. Tapi kita esensinya itu tidak masuk surga karena amal kita, tapi karena Allah ridho. Nah, ketika kemudian kita memperindah ibadah kita itu, kita berharap bahwa dibalas dengan indah juga. Jadi kan dikatakan begini, orang-orang itu tidak tahu hadiah apa yang disembunyikan gitu kan ya. Maksudnya Allah itu akan memberi hadiah yang gede banget gitu ya. Sehingga perbedaan dari, menurut saya, perbedaan dari siapa yang mengindahkan dengan yang sekedarnya saja, itu nanti bedanya gede banget itu. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Ya, misalnya ini ya, poso ya Ramadan saja gitu. Terus ada yang mengindahkan amalan puasa dengan Senin Kamis misalnya gitu ya. Nah, mungkin pahala di surga itu perbedaannya jauh itu kan kita tidak tahu. Sama dengan sholat sendiri dengan jamaah kan begitu kan ya. Jamaah kan sunat. Itu kan statusnya enhancement sebenarnya kan ya. Walaupun ada yang pakai hadis ini wajib gini kayaknya juga yang usul itu adalah kamu sholat gitu kan ya. Kamu sholat gitu. Nah, akhirnya kan 27 derajat lebih tinggi. Nah, begitu kita tahu kan berlomba, atau misalnya hadisnya misalnya kalau di soft pertama itu kalau kamu tahu, kamu pasti rebutan kata Rasulullah itu kan ya. Ya karena kita nggak tahu ya, kita mojok paling belakang nyandar dinding gitu kan ya. Ya itu kapan-kapan kita bahas yang menarik itu. Antara ilmu dan amal gitu ya. Itu di tengahnya ada hati katanya, ada qalb gitu.
Jadi walaupun punya ilmunya, amalnya tidak terjadi karena hatinya tidak tergerak. Ya. Itu. Nah, terus sekarang begini Om, supaya kita ini tidak berkutat kepada yang 25% tadi. Karena begini loh, kelemahan kita yang pernah kita bahas dulu itu kan, kelemahan kita itu kan gampangnya menilai yang di antara kita sendiri. Sehingga kita itu berkutatnya 25 itu ya akhirnya kamu salah, ini benar, ini yang ya halal, dan itu kan masalah kita tuh di situ. Nah, supaya kita ini bisa legowo itu loh, bahwa kita menerima perbedaan itu gimana Om caranya Om? Oke, itu yang sebenarnya itu inti dari yang disampaikan oleh Muhammad Ali itu. Jadi kita harus kembali ke essential of Islam. Yang fundamental nomor 1, 2, dan 3. Yang 3 itu pun boleh mengikuti berbagai hadis yang mana yang kamu ikuti. Tapi ya kita harus kembali ke yang esensial, tujuan akhirnya itu yang nomor 1. Jadi ketika mengajarkan Islam itu yang itu. Yang lain-lainnya itu toleran saja. Kalau misalnya kita itu ingin menambah pahala gitu kan ya. Ya kita melihat objek-objek bukan melihat objek apa ya. Maksudnya menyesuaikan dengan yang kita akan sampaikan ilmunya. Seperti Rasulullah kan juga ngelihat-ngelihat dulu siapa ini gitu kan ya. Ada sahabat yang dikasih wah ini yang kenceng yang susah-susah gitu ya supaya amalannya itu maksimal gitu ya. Ada yang ringan-ringan gitu kan ya. Dan Rasulullah itu nyontoin kayak begitulah gitu ya. Nah, kalau kita tidak berdawai yang 75 itu ya kebetulan kita itu di Indonesia ini mayoritas. Jadi kemana-mana tengok kanan kiri ketemunya ya kita-kita lagi gitu kan ya. Tapi setelah kita tahu itu, mari berlomba mengindahkan amalan kita tanpa harus menyalah-nyalahkan. Karena kalau sudah menyalah-nyalahkan itu, kita itu lepas dari esensi. Yang lebih prinsipil dalam Islam itu kan apa ya? Dengan saudara mukmin itu bersaudara. Jadi hal-hal yang sifatnya menimbulkan persengketaan itu lebih baik kita berhenti dan diam. Itu berpahala itu. Berpahala itu. Karena itu lebih esensial. Kalau nggak salah itu la'allakum turhamun itu hubungannya dengan ini. Laki perempuan pokoknya persaudaraan Islam ya. Itu la'allakum turhamun. Jadi itu salah satu esensinya. Oke, artinya begini ya, fenomena sekarang itu kan naik ngaji dengan gurunya, itu ketoknya gurune itu juga ada keinginan supaya jamaah ini ora hilang sekolah kan itu ada. Ya. Sehingga yo mau nggak mau bagaimana itu mempertahankan itu gitu ya. Sementara murid-murid yang ngaji kepada sang guru itu tidak mau berpikir yang lebih luas lagi bahwa oh di sana itu seperti ini ya. Oh nek karo yang sana begini ya, yang sana begini. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita kaji lebih kan malah indah loh ya. Iya. Oh, oke lah. Itu kan lebih indah daripada kemudian kita gegeng dengan guru nih. Ya bener ngaji ada guru itu bener gitu. Tapi kalau kemudian kita fanatik banget dengan gurune itu ya menurut saya juga tidak pas juga karena ternyata ada kajian-kajian lain terminologi lain yang dari guru lain ternyata malah bisa memperkaya gitu loh. Ini fenomena loh, aku ngarani loh ya. Oke, betul. Saat ini seperti makanya dulu ya waktu kecil saya kan karena keluarga NU 23 ya. Kebetulan saya sekolah di Muhammadiyah jadi 11 ya. Itu pun masih ada perasaan merasa canggung itu 443. Tapi sekarang adalah kita kenalkan ke anak kita ada 222, ada 443, nggak apa-apa. Sahabat nunjukin ya. Ya sudah dijalankan. Itu mereka lebih ngerti dekat dengan Rasulullah. Atau ya kalau ada yang nggak tarawih ya nggak apa-apa juga, itu sunnah. Itu kan yang level 3 tadi, lingkaran 3 kok ya mumet gitu ya.
Nah, bagaimana dengan yang tidak sholat? Ya kita juga ceritakan bahwa sholat itu sebenarnya adalah kendaraan supaya kita dapat yang nomor satu, yang esensial itu. Dan itu sudah jelas dicontohkan. Lah masa cari cara yang lain ya, cara yang lain itu lebih sulit pasti gitu kan ya. Jadi lawan itu, tapi ingat bahwa tujuan dari melakukan rukun Islam itu adalah yang fundamental principles itu. Menjadi bertakwa, menjadi bersyukur, menjadi orang yang selalu ingat, menjadi orang yang sabar gitu kan ya. Itu being-nya itu ya. Outcome-nya itu being-nya itu. Itulah esensi dari Islam. Jadi kalau ada orang Islam nggak sabar, itu dia belum kena esensi Islamnya. Kalau ada orang Islam maksiatnya udah kenceng, ya berarti belum kena gitu. Atau dia tidak takwa, ya tidak hati-hati, ya belum kena gitu. Tapi itu proses. Jadi kita ingatkan, loh yang esensi sholatmu itu, ya kamu harus jadi seperti ini gitu. Kalau belum, ya mari kita kaji ada apa. Kira-kira begitu ya. Atau misalnya, ya, jadi kita fokus pada yang esensi, di mana kita tahu bahwa yang seringkali khilafiyah itu sebenarnya adalah mengindahkan saja. Itu pahalanya lebih sempurna gitu ya, warok gitu ya. Nanti Allah ganti itu memang lebih bagus mestinya di surganya. Gitu ya. Oke, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya, Om Baruna biasanya nanya apa? Ya, jadi itu yang bisa disampaikan tentang esensi dari Islam ya, sehingga kita itu menjalankan agama itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah itu ya kembali ke yang pokok, menjadi manusia yang seperti diinginkan oleh Allah. Ya, jangan sampai yang diinginkan oleh guru kita itu salah itu ya. Saya juga nggak tahu itu kenapa ada yang pengajiannya jadi aneh gitu kan ya. Nah tadi kalau itu menurut saya kalau dihubungkan dengan yang disampaikan oleh Pak Desan kemarin ada fujur itu ya. Misalnya termasuk ingin fame itu apa ya, terkenal sehingga akhirnya banyak-banyakan jamaah gitu. Padahal Rasulullah nggak pernah itu. Dan sabiqunal awalun betul-betul sedikit. Dan itu 3 tahun loh, 3 tahun Rasulullah itu ngaji itu sedikit, kurang dari berapa? Total berapa ya Om Jab? 12 atau berapa? Jadi sedikit banget itu. Iya. Jadi sedikit ya nggak apa-apa, itu terus bertahun-tahun, bahkan 10 tahun pertama itu pengikutnya sedikit, pengikutnya baru banyak kan setelah hijrah. Jadi kita harus tahu bahwa bukan itu yang kita cari. Nah, pernah juga ini lucu-lucuan ini sedikit. Saya juga punya acara kegiatan itu sering misalnya, wah ini sekarang pesertanya 50 atau 70 gitu kan. Padahal harusnya bukan itu esensinya. Misalnya kita ngaji, kok sekarang sedikit atau banyak, bukan itu esensinya. Esensinya adalah kita ngaji bareng gitu, supaya kembali ingat Allah tuh. Jumlah itu tidak esensi itu. Nanti tinggal rekamannya siapa tahu ada yang lihat gitu kan. Itu tidak masalah gitu. Tidak boleh itu jadi ukuran. Ukuran. Iya. Termasuk begini, wah kalau ikut ulama itu pesertanya banyak itu, mesti lebih benar. Belum tentu juga. Kan tadi juga, lah nyatanya orang Islam cuma 25%. Tapi kita meyakini ini yang benar. Kenapa yang lain belum? Allah Maha tahu. Allah itu yang ngatur gitu. Kita harus selalu mengembalikan bahwa Allah itu punya rencana dan Allah itu mengurusi makhluk-makhluknya. Ya. Jadi kita melakukan tugas kita. Salah satunya ya berdakwah dengan cara kita yang semampunya kita gitu ya. Yang terbaik adalah menjadi orang yang baik. Dan itu adalah dakwah yang paling powerful karena di zaman Rasulullah itu banyak sekali yang masuk Islam termasuk
Khalid bin Walid itu ya karena melihat orang Islam itu kok baik gitu kan ya. Baik ya sudah lama-lama yang didengerin loh kayaknya ini benar juga itu terus dia masuk Islam. Jadi bukan karena pertempuran atau karena orangnya kuat-kuat, orangnya miskin-miskin itu malah. Ya, miskin ya ada yang kaya lah ya seperti Abu Bakar ya bangsawan-bangsawan ada. Tapi kebanyakan itu yang ikuti Rasulullah di awal itu adalah orang-orang yang kelas 3 lah atau jadi yang level bawah. Tapi karena mereka kemudian menunjukkan perilaku yang berubah dari badui istilahnya itu ya tiba-tiba menjadi madani gitu ya. Itu banyak yang jadi tertarik dan kita dengan menjadi muslim yang baik, insya Allah kita menjalankan tugas dakwah itu juga tanpa kita sadari. Iya. Oke, Om Cok, kalau sudah kita tutup saja. Matur nuwun teman-teman semuanya, matur nuwun Om Irul. Ini mungkin teman-teman ini pada kecapean karena tadi barusan mungkin ya munggahan tadi ya. Munggah. Persiapan Ramadan ya. Aku mau ya neng Boyolali itu kan harus itu. Iya silaturahmi kan. Hari ini banyak silaturahmi di sana. Biasanya begitu. Saya kira begitu ya teman-teman dan Mirul. Jadi kita sudah paham ya, mudah-mudahan paham dengan esensial Islam itu ada di mana letaknya, core-nya ada di mana di 1 dan 2 tadi, terus kemudian sentripetal ya. Itu sentripetal kan ya, terus keluar itu berarti kan itu kan sentripetal ya. Yang ketiga dan 4, 5 itu lebih banyak variasinya, tapi itu jangan menjadikan sesuatu yang kemudian kita mudah menjustifikasi saudara kita sendiri. Justru itu adalah keindahannya kita itu ada di situ malahan. Tapi kerangkanya itu core-nya adalah di 1 dan 2 tadi. Saya kira itu. Kemudian insya Allah nanti ada pengumuman berikutnya untuk pengajiannya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol apakah kita mulai jam 6 pagi langsung gitu ya. Ahad pagi jam 6 gitu. Kalau jam 7 saya khawatir malah sudah 12 tidur lagi nanti. Nah, itu. Baik, saya kira begitu. Matur nuwun, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.